dilanjut aja Ibu ya. Ya. Baik. Pak Anton, halo, assalamualaikum Pak Anton. Punten masih di mute Pak Anton, masih di mute. Izin Pak, Pak Mentor sudah masuk Pak? Apa belum? Belum. Saya call dulu Pak sebentar Pak, tadi sudah mau masuk. Ya, silakan. Izin Bu Penguji, sebentar kami hubungi dulu. Iya, silakan Pak. Pak Panji, boleh masuk Pak Panji sekarang? Halo? Belum join, coba dicek lagi, tapi kok belum masuk ya? Nuhun, punten. Katanya udah join Pak, sebentar kita tunggu Pak. Pak Anton, nanti mohon dilihat ya waktu yang ditayangkan di ini di tempatnya admin. Oh, ada Pak Ada waktunya. nanti ditampilkan. Jadi waktunya berapa yang menit? Bapak nanti 15 menit ya. Siap. Sebentar Pak, ini akan berjalan terus waktunya. Sebentar Pak, ini Pak protokol lagi coba ini Pak membantu Pak. Maaf Bu Evi, maaf. Nggak apa-apa Pak Anton. Karena kami sedang lockdown Bu, jadi waktu kami tawarkan ke beliau boleh nggak kami berdekatan gitu, tapi berbeda tempat, berbeda laptop, tapi beliau bilang udah aja masing-masing gitu. Dan ini memang berurut Bu, jadi kami yang pertama, nanti Pak Wakil sebagai mentor itu akan pindah lagi ke peserta kedua, ke kelompok 2, lalu ke kelompok 3. Sebentar ya Bu ya, saya coba hubungi lagi ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, kita tunggu. Siap Pak Panji, petunjuk. Bapaknya udah berangkat, ini mungkin di mobil Pak, ntar bapaknya telepon ke Walfri dulu Pak. Ya, sebentar. Bapak udah bisa siapa? Siap. Nuhun. Punten Dion. Halo? Halo? Halo?
Oh, Anton. Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak Arton. Punten, beliau bisa join, Pak Arton? Siapa? Eh, Pak? ya. Lagi ini? Lagi buka? Oh, siap. Mau Mangga. pulang, mau turun deh? Alhamdulillah, nuhun. Punten ya, ngerepotkeun. Siap. Alamatnya udah ada? Siap. Alamat Zoom-nya udah ada? Udah. Siap. Izin Pak Coach dengan Ibu, Bapak baru nyampe rumah dinas. Mohon waktu sebentar. Beliau sedang menyiapkan join lah gitu. Karena beliau tadi ada acara telekonferensi dengan Pak Presiden, Bu, di SMP 2. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa gabung lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Wakil, terima kasih. Punten ngarepotkeun. Waalaikumsalam, punten telat. Nggak apa-apa. Pak Coach sudah bisa dimulai, Pak Coach? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Wali Kota. Waalaikumsalam, punten. Memang Pak Wakil. Alhamdulillah punten telat namanya sana. Biasa Pak Wakil. Punten. Biasa dikawitan Pak Wakil. Biasa dikawitan. Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota Bandung sebagai mentor, yang saya hormati Ibu Kapus, Pusbangkom Pimnas LAN, yang saya hormati juga Pak Anton sebagai presenter. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara seminar rancangan proyek perubahan atas nama Pak Anton. Beliau adalah Kepala Bapelitbang Kota Bandung. Saya sampaikan aturan mainnya barangkali sekilas saja. Nanti akan diawali dengan presentasi Pak Anton maksimal 15 menit, maksimal ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penguatan atau juga mungkin masukan dari Pak Wakil Wali Kota sebagai mentor. Dan kurang lebih 5 menit Pak Wakil, mohon maaf. Dan terakhir nanti Ibu Kapus sebagai penguji yang akan menyampaikan berbagai masukan dan juga mungkin beberapa pertanyaan. Pak Anton pada saat presentasi bisa lihat waktu di admin Zoom nih, di tempatnya admin nih, ada waktu ya. Nah sekarang 43 menit lagi. Baik, Ibu penguji yang saya hormati, judul dari proyek perubahan Pak Anton ini adalah sinkronisasi dan kolaborasi multi pihak atau disingkat Singkompak Atuh, strategi pemulihan ekonomi kewilayahan pasca pandemi COVID-19. Ini adalah topik yang lagi saya kira, karena ini Pak Anton ini membuat suatu strategi untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID ini. Saya persilakan Pak Anton untuk menyampaikan paparannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota sebagai mentor kami. Hatur nuhun Bapak ngarepotkeun. Lalu Pak Coach, Pak Baban, Ibu Elvi, selamat berkenalan Bu. Hatur nuhun juga. Mohon izin kami akan share waktunya, tayangannya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami coba akan menyampaikan rancangan proyek perubahan dengan judul Singkompak Atuh, yaitu strategi gotong royong pemulihan ekonomi kewilayahan pasca pandemi COVID-19 di era digital. Nah, Singkompak Atuh atau arti dalam bahasa Sundanya adalah ajakan atau semangat untuk bergotong royong. Jadi kami kembali ke value tentang gotong royong, di mana
dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan maupun monitoring ini diharapkan bisa terwujud. Ada peribahasa di bahasa Sunda, kacai jadi salawi, kadarat jadi salogap. Kekompakan itu suatu keharusan untuk bekerja sama dalam kebaikan. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa Singkompak ini adalah strategi sinkronisasi dan kolaborasi gotong royong dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring hasilnya. Plan, do, check. Dan value yang kami dorong adalah gotong royong, karena biasanya secara di atas kertas itu mudah untuk koordinasi, tapi pelaksanaannya sulit ternyata. Sehingga semangat bergotong royong atau Singkompak ini merupakan value yang akan kita dorong dengan prinsip-prinsip atuh dalam bahasa Sunda, atau singkatan dari aku tambal prosesnya, tangguh menghadapi perubahan, unggul dalam hasil kegiatan, dan harmonis dengan lingkungan sekitar. Dan ini ada kekhususan juga, strategi ini bisa terbuka, bisa bergabung dengan inovasi atau program lainnya, misalnya dengan Kang Pisman, Singkompak, Kang Pisman dengan Buruan Saya, Singkompak, Buruan Saya, dan yang lain-lain. Jadi memang harapan kami semangat gotong royong ini akan menular ke semua pihak. Dan dalam perjalanannya kami melihat bahwa ada revolusi industri, ada pandemi COVID, sehingga semua pekerjaan dilakukan harus memperhatikan hal-hal tersebut, di mana kami juga mendorong dalam Singkompak itu pemanfaatan satu data atau big data yang digunakan untuk mendapatkan data rinci hingga tingkat kelurahan. Karena mohon maaf Ibu Evi, selama ini Pak Wakil, perencanaan kami yang dilakukan adalah datanya agregat di tingkat kota. Nah, oleh karena itu dapat kami kemukakan bahwa permasalahan utama yang kami hadapi saat ini adalah belum sinkron perencanaan dan masih minimnya kolaborasi yang dilakukan. Itu bisa dilihat dari hanya sebagian usulan musrenbang yang bisa diakomodir, lalu minimnya dana swadaya masyarakat yang timbul setelah adanya dana kewilayahan, lalu minimnya data rinci hingga tingkat kelurahan, dan tingginya level kewaspadaan COVID-19. Sehingga muncul gagasan yang kami anggap ini baru, karena kami sudah cek di internet, tidak ada yang original dan mendorong satu pola kerjasama atau gotong royong. Yang pertama untuk mensinkronkan perencanaan bottom up dan top down, lalu juga mendorong konsep program aktivitas milik bersama atau masyarakat, dan yang ketiga adalah bahwa ini akan memberi manfaat langsung bagi semua pihak, baik itu di tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional. Jadi harapan kami ini bisa sangat membantu semua program-program pemerintah. Dan hasil yang diharapkan itu yang pertama, mungkin tersediaan data kewilayahan secara rinci, lalu operasionalisasi satu data big data, lalu terciptanya komitmen untuk kolaborasi dari semua pihak, dan tersedianya juga untuk pengukuran kinerja, dan tersedianya juga simpul-simpul komunitas dalam rangka mendorong ekonomi dan pemulihan nasional. Selanjutnya kami dapat sampaikan bahwa untuk tujuan dari Singkompak ini yang akan dicapai adalah untuk mengoptimalkan sinkronisasi dan kolaborasi melalui pemanfaatan satu data big data. Sedangkan manfaat yang luas yang dapat dihasilkan adalah untuk tingkat kota semangat gotong royong dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring hasilnya. Plan, do, check. Lalu untuk tingkat provinsi, mendorong upaya pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Bandung Raya. Sedangkan untuk nasional adalah mendukung upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya dapat kami sampaikan terkait dengan output. Yang pertama adalah terbentuknya tim Agile Singkompak, lalu tersusunnya kurikulum pembinaan perencanaan sampai tingkat kelurahan, tersedianya desain pengembangan satu data big data, tersusunnya clustering dan profil kelurahan, dan tersedianya sistem pembinaan perencanaan yang terpadu. Sedangkan outcome yang kami harapkan adalah satu, membangun sinergitas dan kolaborasi atau gotong royong pentahelix, lalu mewujudkan sistem pengambilan keputusan atau decision support system bagi pimpinan daerah berbasis data, lalu membangun simpul-simpul ekonomi dan komunitas di kewilayahan secara virtual, dan mewujudkan tata kelola penanganan COVID-19 di kewilayahan secara terpadu. Selanjutnya kami dapat sampaikan, sudah kami lakukan pemetaan stakeholder. Untuk pemetaannya sendiri sudah bisa kami identifikasi, yang menjadi promoters adalah Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sebagai mentor,
Sekda dan para asisten, dan Satgas COVID-19, Satgas Pemulihan Ekonomi, dan para kepala bagian yang terkait. Lalu untuk Defenders, dapat kami sampaikan beberapa kementerian di pemerintah pusat, Bapeda dan beberapa dinas di pemerintahan provinsi, DPRD, tim penggerak PKK, forum, komunitas, asosiasi, pengurus forum, RW dan RT, relawan, dan lain-lain. Untuk apatetik adalah asosiasi akuntan online, lalu ada forum masyarakat, forum difabel, forum anak, dan lain-lain, dan juga tim kebijakan wali kota. Sedangkan untuk letternya adalah media, termasuk di sini media massa maupun media online. Dan selanjutnya kami sampaikan bagaimana rencana strategis yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah untuk jangka pendek, kesepakatan satu data big data dengan kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah. Lalu ada clustering dan kurikulum pembinaan perencanaan sampai di tingkat kelurahan. Lalu MOU untuk sinkronisasi dan kolaborasi multi pihak, pentahelix, terkait juga dengan bagaimana tim konsultan dari perguruan tinggi, tim fasilitator, lalu juga komitmen pimpinan untuk meningkatkan dukungan terhadap pembinaan perencanaan, dan yang terakhir adanya blueprint untuk sistem pembinaan perencanaan sampai di tingkat kelurahan. Untuk jangka menengah, kami bisa sampaikan bahwa akan terlaksana sistem pembinaan perencanaan sampai tingkat kelurahan, lalu terlaksananya input data komponen satu data, big data dari semua perangkat daerah dan kewilayahan, terwujudnya pengembangan inovasi layanan perencanaan melalui sistem terpadu dan terbuka untuk akses publik, lalu terwujudnya penerbitan regulasi perencanaan pembangunan berbasis kelurahan, karena selama ini perencanaan hanya berbasis kepada perangkat daerah, lalu terwujudnya optimalisasi peran tim perencanaan dengan perguruan tinggi, termasuk sebagai fasilitator dalam program Kampus Merdeka. Selanjutnya untuk jangka panjang kami dapat sampaikan bahwa adanya integrasi pendataan perencanaan satu data big data. Lalu yang keduanya terlaksananya pembinaan dan perancangan secara terpadu dan optimal. Lalu adanya regulasi terhadap pemanfaatan data potensi kelurahan, baik itu sosial ekonomi maupun infrastruktur. Lalu terwujudnya promosi potensi kelurahan yang bisa ditawarkan kepada pihak manapun. Lalu adanya aksesibilitas pembiayaan dan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi yang bisa lebih luas. Selanjutnya kami dapat sampaikan bagaimana kami mencoba menyusun marketing sektor publik terkait dengan Singkompak ini. Yang akan kami lakukan yang pertama untuk produk, Singkompak adalah suatu platform bersama digital, satu data big data yang bersifat terbuka guna mendorong sinkronisasi dan kolaborasi. Dan satu lagi ini sangat terbuka kalau kita bergabung dengan program dan aktivitas lain, misalnya Singkompak Kang Pisman, Singkompak Burung Sae, dan Singkompak lain-lainnya. Lalu yang kedua untuk PLACE, Singkompak ini adalah sistem sinkronisasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan yang tersambung dengan jaringan internet. Jadi bisa diakses secara virtual dan terpusat pengelolaannya di Bapelitbang. Untuk berikutnya untuk PRICE, Singkompak ini merupakan sistem satu data big data yang bersifat open dan bisa diakses bersama dan disediakan secara gratis oleh Bapelitbang, sehingga pemanfaatannya diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mempromosikan seluruh program dan aktivitas yang mereka laksanakan. Lalu yang kedua untuk people, seluruh pejabat Bapelitbang akan berperan aktif sebagai agen Singkompak. Lalu juga dibentuk tim konsultan fasilitator dengan perguruan tinggi dan akademisi, dan disusun juga agen-agen yang lainnya. Lalu untuk berikutnya, untuk promosi, kami akan lakukan dua pendekatan, yaitu secara koersif, dan satu lagi adalah branding awareness, peningkatan branding, yaitu untuk pemerintah melalui sharing knowledge, webinar, dan TOT, untuk komunitas knowledge sharing dan awareness. Untuk pihak swasta ada forum CSR, asosiasi, dan fintech, lalu ada media untuk promosi melalui medsos, talk show, dan lain-lain. Dan untuk masyarakat sebagai consumer, nanti akan dilakukan raising awareness tentang branding itu melalui logo, jingle, tagline, lomba foto, dan lomba blog, lalu publikasi melalui merchandise, melalui promosi media, dan lain-lain. Dan yang paling penting, kami mohon dukungan sekali pada saat ini dari Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota dengan adanya launching. Jadi kami harapkan nanti ada launching dari pimpinan kami untuk mendorong Singkompak semangat gotong royong di pemerintahan Kota Bandung. Dan organisasinya juga kita akan lakukan ini
sampaikan juga tadi bahwa ada beberapa pendekatan untuk promosi, dan harapan kami bahwa nanti ke depannya akan terbentuk semangat gotong royong bagi masyarakat dan semuanya bisa memberi dukungan kontribusi untuk Kota Bandung lebih maju. Ada peribahasa, mun teu ngoprek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakel, mun teu ngarah moal ngari, yang menyatakan bahwa semua bisa kita capai kalau dilakukan usaha bersama. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton, 14 menit ya, luar biasa nih. Nah, jadi hampir pas ya. Kami persilakan Pak Wakil Wali Kota sebagai mentor untuk memberikan komentar ataupun juga mungkin penguatan dan sebagainya. Silakan Bapak. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wakil. Ibu Darilan, Pak Anton. Terima kasih kita bisa silaturahmi pada pagi hari ini. Punten tadi rada telat, ada acara dulu, punten. Tentu pertama saya pada saat awal diminta untuk menjadi mentor, saya bilang, Pak Anton, kita buat sesuatu untuk yang memang bisa applicable dan realistis dilakukan ke depan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan sistem yang ada di Bapelitbang. Akhirnya kita sepakati karena memang Kota Bandung ini kan punya keunggulan lah, warga Kota Bandungnya ini senang gotong royong, dan kami Kota Bandung juga saat ini mempunyai program unggulan namanya PIPPK. Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan. Jadi memang kita itu memberi stimulan kepada warga masyarakat di tingkat RW itu dengan anggaran 100 juta. Mudah-mudahan dengan stimulan itu kami, karena karakteristik tiap daerah di wilayah Kota Bandung itu berbeda. Kita memiliki 30 kecamatan, 151 kelurahan, 9.800 sekian RW, dan 1.584 RW, dan 9.800 RT. Jadi tentunya ini punya karakteristik berbeda. Tapi tadi mudah-mudahan dengan proyek perubahan program yang diusulkan, diajukan oleh Pak Anton ini, tadi betul-betul menggali potensi, jadi keterlibatan warga itu untuk pembangunan kotanya betul-betul dimulai dari wilayah. Dan ini satu sistem yang baik juga karena memang di tengah pandemi COVID-19 tentunya kita tidak boleh berhenti berinovasi, tapi tentunya mengurangi betul-betul tatap muka antara warga masyarakat. Jadi dengan aplikasi ini mudah-mudahan tadi inovasi dari warga untuk membangun di wilayahnya itu, kemudian kita ada stimulus, katakanlah 100 juta ini, tapi harapannya tentunya dari 100 juta stimulus ini ke hasil atau output produknya mungkin bisa jauh lebih besar, jadi 200 juta, 300 juta, karena misalkan kita menstimulus untuk satu kegiatan, tapi partisipasi warga dengan gotong royong Kota Bandung yang luar biasa, kopinya lah, tenaganya, sapenya, dan lain-lain. Tadi inovasinya apa? Ujungnya adalah pembangunannya jauh lebih besar nilainya daripada stimulus yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi alhamdulillah, dan saya juga sampaikan Pak Anton, tolong judulnya yang mudah diingat oleh warga dan berupa ajakan. Jadi sing kompak itu kan mungkin dalam bahasa Indonesia mah yang kompak dong gitu, yang ayo dong, ayo gotong royong dong gitu ya. Jadi saya pikirnya satu ajakan yang baik, judulnya juga cukup mudah diingat, cukup mudah dicerna, dan saya lihat juga memang tadi jangka pendek, menengah, panjangnya itu saya pikir ini sangat bisa dilakukan. Dan dari sisi anggaran juga sebetulnya tadi kita sudah punya PPK, mudah-mudahan nanti kita juga bisa dorong dari sisi anggaran yang lainnya. Tapi sekali lagi memang program ini mengajak warga masyarakat Kota Bandung yang sudah punya basis gotong royong baik untuk sama-sama diajak lagi
sing kompak atuh ini mengajak warganya untuk terus bisa berpartisipasi membangun Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi sangat baik. Jadi saya apresiasi. Itu saja mungkin. Siap. Mudah-mudahan yang penting kita sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota atas masukan dan apresiasinya ya. Pak Anton, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik-baiknya. Intinya Pak Anton ingin membangun bagaimana model kolaborasi dalam perencanaan dan penganggaran antar berbagai pihak ya, pemerintah, perguruan tinggi, mungkin swasta. Tadi swasta nggak kesebut-sebut nih Pak Anton. Swasta masyarakat sampai dengan desa seperti itu. Saya kira itu kami persilakan sekarang Ibu Penguji ya, Ibu Ervi untuk menyampaikan masukan-masukannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, Pak, untuk hadir bersama Bapak di dalam suatu forum yang sangat penting. Dan Bapak telah memberikan dukungan, penguatan, dan juga arahan atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Anton sebagai peserta PKN tingkat 2. Dan dukungan Bapak kepada Pak Anton ini bukan hanya berarti bagi Pak Anton sendiri, tapi juga sangat berarti bagi kami penyelenggaranya, Pak. Penyelenggara pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Jadi artinya bahwa produk pembelajaran yang nanti akan dihasilkan oleh peserta pelatihan, nanti insya Allah akan bermanfaat bagi Bandung dan juga bagi masyarakat serta pemerintahnya. Dan itu akan sangat membanggakan bagi kami di LAN sebagai penyelenggara. Baik. Pak Anton, tadi kita sudah mendengarkan arahan Pak Wakil Wali Kota yang sangat luar biasa ya. Jadi beliau apresiasi dan memberikan dukungan penuh untuk proyek perubahan Pak Anton. Dan sudah membaca laporan rancangan proyek perubahan Pak Anton dan juga mengikuti presentasi Pak Anton tadi. Nampaknya memang tidak ada celah untuk ditanya Pak Anton. Siap, terima kasih Bu. Jadi Pak Anton telah menyusun ke dalam sebuah perencanaan yang namanya dari Bapelitbang ya. Jadi rancangan untuk proyek perubahannya ini sangat sistematis, runtut, baik dari sisi milestone ya, mulai dari tahap jangka menengah, jangka pendek, menengah, panjang. Kemudian strategi marketingnya sangat lengkap ya. Saya senang tadi melihat promotionnya ya yang luar biasa, ini berbagai saluran ya, dari pemerintah, komunitas, media, pihak swasta juga disebut, akademisi, pentahelix tadi ya, serta masyarakat pelaku usahanya. Itu juga dirangkul semuanya. Termasuk juga produk place ya, 4P dan 1M-nya, itu 1C-nya, itu juga sudah diadres, sudah dibahas dengan sangat detail dan mendalam. Dan memang Pak Wakil, bahwa di dalam penilaian untuk rancangan ini ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan kemanfaatan. Nah, seberapa luas kemanfaatan dari proyek perubahan ini? Kalau melihat paparan dan rencana yang telah disampaikan oleh Pak Anton, memang kemanfaatannya ini luar biasa. Ya, tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah, dan bahkan nanti bisa diangkat sebagai pilot project. Ya, saya pun melihat bahwa Bandung ini menjadi center of excellence-nya di pemerintah kota. Ya, jadi banyak sekali kami juga mendengar banyak dari daerah lain dan penyelenggara pelatihan kepemimpinan dari luar Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung itu datang ke Bandung untuk benchmarking. Dan mungkin Pak Anton sering menerima tamu ya Pak ya. Melihat jadi untuk kemanfaatan sudah tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan terobosan inovasinya. Nah, kita melihat tadi ya Pak Anton dapat mengintegrasikan nanti berbagai si kompak tadi dengan si kompak atuh. Nah, ini benar-benar tercermin dari judulnya ya Pak ya. Ada si kompak yang lain-lain, tapi dengan satu integrasi ini maka Bapak bisa mengintegrasikan menjadi si kompak atuh ya, kompaknya bareng-bareng. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kejelasan tahapan rancangan proyek perubahan.
Nah, tadi kita melihat bersama mulai dari kemanfaatan, kemudian tujuannya, kemudian analisis permasalahan, sampai kepada milestone yang telah ditetapkan oleh Pak Anton. Menurut saya itu sebuah rancangan atau rencana yang sangat layak untuk diimplementasikan dan juga sangat sistematis, ya, terstruktur dan bisa diikuti mulai dari jangka pendek sampai jangka panjangnya. Dan di jangka pendeknya pun Pak Anton telah meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat nanti untuk diteruskan di jangka menengah maupun jangka panjang. Dan terakhir adalah strategi marketing sektor publiknya. Seperti tadi saya sampaikan, dari strategi marketing, ya, yang meng-attach 4P dan 1C, Pak Anton telah dengan detail merinci, ya, setiap langkah-langkah tadi, ya, produknya apa, kemudian price-nya bagaimana, dari sisi pembiayaan, kemudian place-nya juga, promotion-nya itu yang lebih detail lagi, lebih luas lagi, termasuk customer-nya bagaimana. Berbagai stakeholder yang terkait itu juga sudah dipetakan dengan sangat baik, ya, dengan strategi pentahelix tadi semuanya sudah dipikirkan dan direncanakan strategi komunikasinya, dan itu luar biasa menurut saya, Pak Baban, sangat bagus sekali. Dan nanti kita hanya akan melihat hasilnya saja, bagaimana nanti Pak Anton mengimplementasikan proyek perubahannya. Jadi dari sisi output kita akan mengecek bagaimana sistem clustering data perencanaannya itu sudah terwujud, kemudian kurikulum pembinaannya, ya, bagaimana beliau mendesainnya nanti, kemudian aplikasinya itu sendiri berbasis pada kelurahan terpadu, ya, jadi basisnya adalah kelurahan, dan terakhir mungkin ke depan musrenbangnya banyak program-program yang bisa dijalankan. Demikian Kang Baban, apresiasi sekali lagi untuk Pak Anton, dan terima kasih yang luar biasa Pak Wakil Wali Kota atas dukungan dan arahan Bapak. Demikian saya kembalikan kepada Pak Baban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus atas masukan-masukan yang luar biasa dan juga apresiasinya, ya Pak Anton. Jadi yang paling penting sekarang Pak Anton, bagaimana Bapak bisa membuktikan dalam waktu 2 bulan ini janji-janji yang Bapak sampaikan tadi, ya, output kunci yang Bapak sampaikan tadi itu harus bisa ditunjukkan nanti kepada Pak Penguji dan juga kepada Pak Wakil Wali Kota. Ya. Begitu Pak Wakil, ya. Mohon bimbingan tentu saja Pak Wakil, dan insya Allah Pak Anton kita diskusikan kembali, ya, supaya lebih tajam lagi. Saya kira terima kasih. Cukup mungkin barangkali Pak Anton akan memberikan tanggapan balik, silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Coach Baban, Pak Wakil, dan Bu Ervi. Alhamdulillah bahwa gagasan kami tentang gotong royong yang dibuat digital ini bisa diterima dengan baik, dan kami mohon dukungan dari Pak Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan SIM Kompak Atuh ini bisa berkembang, tidak hanya di Bapelitbang, mohon maaf, tapi bisa tumbuh SIM Kompak yang lainnya, Bu, karena berharap bahwa SIM Kompak ini bukan milik Bapelitbang sendiri, Pak, Bu, makanya kami menerapkannya di kelurahan, bisa menjadi milik bersama di tiap kelurahan. Nanti ada SIM Kompak misalnya Ancol, SIM Kompak kelurahan lain, dan lain-lain. Jadi harapan kami minta dukungan terus dari Pak Wakil, terutama nanti dari saat launching Pak Wakil, dan saya ingat Pak Wakil tuh mau apa ya, mau mendalami seni, barangkali nanti kami akan buat jingle Pak Wakil, kita bisa rekaman nanti untuk jinglenya SIM Kompak Atuh, ajakan gotong royong bagi warga Kota Bandung. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya kira untuk sesi ini kita cukupkan, ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Wakil Wali Kota atas dukungannya dan juga kehadirannya, dan juga Pak Anton. Untuk itu mungkin Bapak juga punya agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan room ini. Ya. Pak Wakil izin berpindah Zoom lagi Pak Wakil untuk yang Pak Roni di kelompok yang kedua. Mohon izin Bapak. Saya izin kalau gitu. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Wakil untuk live. Hatur nuhun Coach Baban, hatur nuhun Bu Ervi, hatur nuhun Pak Wakil. Nanti kita bertemu lagi untuk bimbingan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat serena Pak Baban, Bu Ervi, nuhun. Sami Pak Wakil. Bismillah.
Wakil. Sehat. Amin, amin, amin. Izin live Pak dan Ibu. Oh. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.